perhatian. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Keuntungan utama kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang fasa diam yang telah digunakan. Sejarah kolom kromatografi. Sejarah kromatografi dimulai sejak pertengahan abad ke-19 ketika penggunaan teknik pemisahan pigmen tanaman seperti klorofil. Kolom kromatografi pertama dikembangkan oleh ahli botani Rusia Mikhail Tsvetanov di tahun 1901, ketika dia mencuci larutan organik dari pigmen tumbuhan melalui kolom gelas vertikal yang diisi dengan materi yang dapat mengabsorpsi. Dia menemukan bahwa zat warna tumbuhan ini terpisahkan menjadi beberapa pita warna di dalam kolom, terbagi beberapa lapisan yang dipisahkan oleh area yang bebas warna. Kolom kromatografi semakin populer pada tahun 1930 ketika kimiawan Richard Kuhn dan Edgar Lederer sukses menggunakan teknik ini untuk memisahkan beberapa material biologi. Sejak saat itu, perkembangan teknik ini sangatlah cepat, dan kolom kromatografi saat ini digunakan dalam berbagai jenis teknik. Kolom itu sendiri telah berubah dari tahun ke tahun, tergantung dari tipe kromatografi, namun dengan esensi dan fungsi pemisahan yang sama. Kromatografi kolom. Prinsip kerja dari kromatografi kolom yaitu memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Jika suatu campuran terdiri dari beberapa komponen, maka setiap komponen tersebut memiliki struktur masing-masing dengan sifat yang khas untuk setiap senyawanya. Salah satu sifat yang berpengaruh dalam kromatografi kolom adalah kepolaran senyawa serta berat dan ukuran molekul. Ketika suatu komponen atau senyawa memiliki kepolaran yang tinggi, maka ketika dilakukan kromatografi kolom dengan fase diam berupa zat yang bersifat polar akan terjadi interaksi yang cukup besar antara komponen dengan fase diam. Akibatnya, komponen akan tertahan pada fase diam lebih lama ketika proses elosi. Sedangkan komponen lain yang bersifat lebih non-polar akan lebih cepat melewati fase diam. Sifat lain yang berpengaruh yaitu ukuran dan berat komponen yang dipisahkan. Jika kita menggunakan suatu resin sebagai fase diam, maka resin tersebut juga dapat menjadi media pemisah berdasarkan ukuran molekul. Ketika ukuran molekul dari komponen yang akan dipisahkan relatif besar, maka komponen tersebut akan susah bergerak sehingga lebih lama tertahan pada fase diam. Sebaliknya, untuk molekul yang berukuran kecil akan lebih mudah bergerak sehingga akan lebih cepat dalam melewati fase diam ketika proses ilusi. Fasa diam atau adsorben dalam kromatografi kolom adalah zat padat. Fasa diam yang paling umum untuk kromatografi kolom adalah silika gel, diikuti dengan alumina, serbuk selulosa pernah banyak digunakan. Kromatografi kolom memungkinkan melakukan teknik kromatografi pertukaran ion, kromatografi fasa terbalik, kromatografi afinitas, atau penjerapan bed ekspansi. Fasa diam biasanya serbu halus atau gel dan atau mikropori untuk peningkatan permukaan. Meskipun dalam EBA digunakan bed berfluida, ada rasio penting antara berat fasa diam dan berat kering campuran analit yang dapat diaplikasikan ke dalam kolom. Untuk kolom silika, rasio berada antara 20:1 dengan 100:1, bergantung pada kedekatan jarak elusi antar komponen analit. Sedangkan fase gerak atau eluen dapat berupa pelarut murni atau campuran pelarut. Pemilihan dilakukan sedemikian rupa sehingga nilai faktor retensi senyawa yang diinginkan berada pada kisaran 0,2 sampai 0,3 untuk meminimalkan
Waktu dan jumlah eluen yang perlu selama kromatografi. Eluen dapat pula dipilih berdasarkan daya pisahnya, sehingga senyawa yang berbeda dapat dipisahkan secara efektif. Optimasi eluen dilakukan melalui ujian pendahuluan berskala kecil, biasanya menggunakan kromatografi lapisan tipis (KLT) dengan fasa gerak yang sama. Macam-macam kromatografi kolom. 1. Kromatografi fase normal. Kromatografi dengan kolom yang fase diamnya bersifat polar, misalnya silika gel alumina, sedangkan fase geraknya bersifat nonpolar seperti heksan. 2. Kromatografi fase terbalik. Pada kromatografi fase terbalik, fase diamnya nonpolar, yaitu banyak dipakai adalah oktadesilsilan ODS atau C18 dan oktilsilan C8. Sedangkan fase geraknya bersifat polar seperti air, metanol, dan asetonitril. Manfaat kromatografi kolom. 1. Pemurnian dari hasil reaksi sintesis kimia. 2. Isolasi senyawa aktif dalam bahan alam masih berkaitan dengan kimia organik. Kita sering menggunakan senyawa aktif dari bahan alam tertentu karena memiliki aktivitas farmakologis seperti antibakteri, anti jamur, antioksidan, dan lain-lain. Untuk mengisolasi senyawa tersebut secara murni dari suatu bahan alam seperti daun-daunan, diperlukan metode pemisahan seperti dengan menggunakan kromatografi kolom. 3. Analisis limbah lingkungan. Kromatografi kolom juga berperan penting dalam kimia analisis, di mana metode ini digunakan dalam analisis limbah lingkungan. 4. Kromatografi kolom menjadi cara yang paling murah untuk melakukan analisis ini karena dengan cara ini kita hanya perlu melakukan elusi pada sampel sehingga didapatkan fraksi pemisahan. Selanjutnya dari fraksi tersebut akan dilakukan karakterisasi lebih lanjut untuk memastikan zat apa yang ada di dalamnya. 5. Metode kromatografi kolom menjadi metode konvensional yang masih digunakan hingga saat ini, meskipun telah dikembangkan berbagai metode kromatografi yang lebih canggih. Kromatografi kolom tetap menjadi pilihan karena metode yang sederhana dan tentunya murah untuk penggunaan tertentu. Dan kekurangan kromatografi. Kelebihan. Proses kromatografi kolom termasuk proses yang sederhana, tidak membutuhkan alat-alat yang kompleks dalam melakukan metode kromatografi kolom. Biaya yang dikeluarkan untuk metode kromatografi kolom cukup murah jika dibandingkan dengan metode kromatografi lainnya. Kekurangan, membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan prosesnya. Perlu dilakukan elusi secara bertahap agar semua fasa gerak yang digunakan akan habis dan ditampung pada wadah yang berbeda.